Kak, memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Persiapannya. Iya, persiapannya alhamdulillah pasnya sama dengan kayak tahun-tahun yang lalu. Berbuka puasa selalu memprioritaskan anak-anak, terus juga jadi teman hidupnya gitu ya. Kita bisa bilang tadi berbagi kisah inspiratif lah gitu, bukan mengajarkan tapi sharing gitu, karena kita juga dapat banyak masukan juga di sini ya sayang ya, dan senang sekali juga akhirnya kita bisa berbagi kisah juga ke teman-teman. Jadi itu kegiatan kita hari ini. Bisa dibilang keharmonisan itu jadi inspirasi juga nih ya buat banyak orang. Ya insya Allah bisa seperti itu gitu, karena kan tadi aku juga sempat ngobrol sama teman-teman yang ada di sini, kalau setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk menjalani hidupnya, untuk berbagi kisah, untuk mendewasakan diri juga, dan untuk bagaimana caranya menteri pasangan gitu. Nah, tadi aku ngomong sama Virus ini berdasarkan pengalaman dan kisah kita punya gitu. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa ada yang baik-baik bisa diambil juga di sini. Jadi saling memberi, saling menerima yang terbaik aja gitu hari ini, gitu tujuannya. Menjaga keharmonisan kalian berdua gimana sih, Mas? Harmonisannya saya kalau kita tetap selalu melibatkan Allah sih gitu. Jadi di saat kita memprioritaskan Allah, kayak Allah jaga semuanya gitu. Dan ya itu kalau bisa dibilang secara detailnya, ya pada saat benar-benar mendekatkan diri sama Allah tuh Allah kasih kebahagiaan gitu. Allah jaga suami, Allah jaga aku, Allah jaga anak-anak gitu. Jadi kayak emang bisa dibilang keajaibannya Allah buat kita ya sayangnya. Jadi hadiah yang Allah kasih gitu. Ya pokoknya kuncinya adalah menjalankan kehidupan dengan ikhlas dan ridho akan sama ketentuannya Allah. Iya, kita juga terus belajar gitu sampai sekarang. Sampai sekarang masih terus belajar. Kita ngalamin proses-proses kayak gini kok. Kita ikut kajian, kita ikut kayak seminar atau ilmu parenting yang disediakan di salah satu tempat. Kita datengin gitu, kita berdua kita belajar kan. Kalau enggak, bagaimana cara kita bisa ngerti pasangan kalau kita sendiri nggak tahu ilmunya gitu. Kayak acara-acara kayak gini tuh udah kita lewatin juga, dan alhamdulillah gitu. Apa yang mereka sampaikan ke kita langsung praktekkan, ternyata Masya Allah memang ada hasilnya gitu. Nah sekarang kita datang ke sini lagi pengen berbagi kisah juga apa yang sudah kita lakuin juga buat diri kita, ya semoga bisa manfaat lagi buat orang banyak gitu. Pokoknya terus belajar seperti yang tadi istri aku bilang, berdoa terus minta supaya kita dijaga, belajar terus untuk saling ngasih yang terbaik. Cuma itu doang sih kuncinya gitu. Kalau udah dua itu dipegang, ya insya Allah ada jalan lah. Karena kan aku selalu bilang setiap rumah tangga itu pasti bermasalah, cuma yang diselesain masalahnya buat rumah tangganya gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke kajian selama kita bisa ngeliat lah kajian itu benar apa enggak, atau bersama orang yang tepat apa enggak. Kak, ini kan banyak artis yang banyak terlibat masalah perceraian. Cara kakak sendiri untuk menjaga tetap harmonis seperti apa sih, Kak? Hal-hal seperti itu. Apa ya, gak ada yang perlu dihindari sih, karena semua kita ngejalanin semuanya kan takdir Allah ya. Yang paling penting tadi seperti aku bilang, bahwa semua dijalani karena Allah, mendekatkan diri sama pemilik segalanya. Insya Allah kalau kita benar-benar tujuannya memprioritaskan Allah, dan karena Allah jaga semua apa yang kita miliki. Karena yang kita punya, suami aku punyanya Allah, bukan punya aku sebenarnya gitu. Aku juga punyanya Allah, anak-anak juga titipan Allah. Jadi apa yang kita lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya itu insya Allah jaga gitu. Karena kita sebagai umatnya ya cuma bisa menjalankan ya sayangnya, ikhtiar sama Allah, berdoa sama Allah. Terus juga kenapa pentingnya belajar, pentingnya sebuah ilmu, agar kita bisa sama-sama tahu bagaimana caranya suami memperlakukan istri dan anak, bagaimana cara istri memperlakukan suami dan anak, dan orang-orang di sekitar kita. Nggak hanya itu aja, karena kan kita juga punya ipar, kita punya orang tua juga, dan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang nggak kita kenal kayak gitu. Nah, tadi menarik pas Pak Yunus bilang menganggap pasangan kita titipan. Ya selayaknya titipan, pasti kalau kita dititipin barang pasti kita jaga kan. Gimana caranya kita ngembaliinnya lagi dengan bentuk yang utuh, nggak ada rusak satu sama lain. Dan kita pasti ada usaha untuk kita ngejaga barang titipan itu, sama dengan pasangan, sama dengan anak. Jadi ketika kita dikembalikan, jangan sampai kalau Allah udah titipin kita dirusak, terus sama aja dengan ya lo nggak tahu berterima kasih, lo nggak bersyukur gitu. Itu aja sih yang kita tanamin gitu dalam diri kita gitu, untuk supaya kita saling terus jaga gitu. Sekarang kondisi kesehatannya kan sekarang udah seperti udah jauh lebih baik nih. Ya. Nah,
udah bisa nge-gym juga nih. Alhamdulillah udah sehat nih sayang. Alhamdulillah, masya Allah. Udah bisa olahraga banget, udah bisa nge-gym. Kayak waktu kita pernah ngomong sama teman-teman, kita suka nge-gym bareng. Aku Fairuz sama Fas, sekarang juga bertiga. Kadang aku treadmill bareng berdua sama Fas, lucu gitu. Kalau dulu dia masih kecil, sekarang kita udah jadi teman olahraga bareng gitu. Kayak seneng aja gitu ngejalaninnya gitu. Ya, tapi tetap dijaga dengan makanan sehat, vitaminnya juga ada. Sampai sekarang obat yang aku minum, lebih ke vitamin ya, Iya, vitamin. masih ada pagi, siang, malam, dan virus yang sampai sekarang tetap dia yang iniin, apa namanya, dia naruhin di tempatnya. Aku punya tempat obatnya, Senin, Selasa sampai Minggu, pagi, siang, malam dia taruh nih. Nanti vitamin D3 di sini, magnesium di sini, obat syarafnya di sini gitu. Terus vitamin lain di sini dia ngatur. Aku tugasnya apa? Tinggal minum gitu. Itu kan tugasnya istri kan sebenarnya untuk ngasih perhatian gitu. Dan tugas aku cuma minum doang. Seneng banget makanya diperhatiin kayak gitu. Sekarang kita jalanin pola hidup sehat juga ya, dengan makan-makan dan nge-gym juga ya. Ya, makan sehat alhamdulillah kita udah ya sejauh ini udah ngelakuin itu ya sayang. Iya, Kan? alhamdulillah. Sebisa mungkin menghindari yang terigu udah nggak kita makan. Susu sapi kita udah lama banget nggak minum, mengurangi, pokoknya berusaha dairy free, gluten free. Ya lebih ke ya hidup sehat sih, insya Allah, olahraga juga. Terus yang dalam agama juga ada cara-cara yang kita lakuin juga ada gitu ya, kita lakuin untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Oke. Mungkin ada efek apa sih mas dari susu sapi itu mas? Nggak minum susu sapi. Banyak ya saya efek Sebenarnya sih bukan ada efek apa ya gitu. Kalau itu kan kita bukan dokter, kita nggak bisa ngejelasin secara detail gitu. Tapi kita cuma mengaplikasikan apa yang memang menurut kami itu baik gitu. Dan apa yang menurut kami itu kurang baik. Jadi apa yang harus dikurangi ya dikurangi gitu. Tapi kalau untuk detailnya side effect dari apa yang tadi ditanya bisa ditanya sama ahlinya kali ya. Mereka pasti akan lebih tahu gitu. Tapi kalau kita hanya menjalani proses yang memang menurut kita side effect-nya kurang bagus Pas buat di dalam kita, tubuh tuh apa kayak gitu. kan kalau orang kan ada yang cocok minum susu sapi, ada yang enggak. Contohnya makan daging kambing aja gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang makan daging kambing biasa aja, ada yang hipertensi. Jadi kan setiap orang punya cocok-cocokannya masing-masing. Mungkin yang kita lakuin cocoknya buat diri kita gitu. Jadi kita lakuin buat Kak, kita. persiapan Ramadan nanti seperti apa sih kak? Memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Persiapannya. Iya, persiapannya alhamdulillah pastinya sama dengan kayak tahun-tahun yang lalu. Berbuka puasa selalu memprioritaskan anak-anak, terus juga anak-anak ada rapor murojaah Qur'annya nanti sampai di malam takbiran ya, walaupun setiap harinya di luar dari bulan Ramadan ini kita selalu murojaah Al-Quran ya gitu. Dan pastinya nggak hanya untuk anak-anak tapi untuk kami sebagai orang tua juga memperbaiki diri agar ibadahnya insya Allah di tahun ini bisa lebih baik lagi gitu. Terus juga mengkoreksi diri juga tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih banyak Soalnya ya. harus pindah tempat terus belum asar juga. Terima kasih kak.